Yesus sukacita kita, penolong dan sangat terbukti. Sukacita kita tidak ditentukan oleh tiadaan masalah kita, tapi oleh karena damai sejahtera Tuhan Yesus. Yesus sukacita
Baik Bapak Ibu semua, saya undang untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, penolong di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa kembali hadir di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk segala karunia, kasih karunia dan berkat yang Kau terus limpahkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami memohon untuk kiranya Tuhan Kau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, kami siap untuk dengarkan firman. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Salam kudus untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan untuk semua yang menonton di live streaming, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa? Amin. Sehat semua ya? Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, hari ini tanggal 24 bulan 10 2021. Seperti biasa Bapak Ibu, dengan hati yang sukacita, ya akhirnya kita bisa kembali berkumpul di sini untuk beribadah. Ini merupakan suatu hal yang dulu maksudnya pada saat pandemi ya, kita tidak bisa jalankan dengan leluasa ya, karena berbagai macam hal yang memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya sebagai orang percaya harus mengikuti aturan-aturan yang terjadi di negara ini gitu. Sekarang baik Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana saat ini Tuhan memberkati kita? Bagaimana cara Tuhan ya memberkati umatnya, memberkati orang-orang kudus, memberkati hidup kita saat ini. Ini kalau soal ngomong berkat ini banyak sekali yang semangat ya, banyak sekali yang semangat, apalagi yang ya ada kekurangan sedikit di masalah berkat. Biasanya orang ngomong berkat tuh materi ya, kalau ngomong berkat itu biasanya materi, tapi tidak hanya materi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan untuk memberkati kita saat ini. Amin ya. Tidak hanya sekedar itu, bukan tentang berkat-berkat jasmani fokusnya saat ini. Bukan hanya berkat-berkat jasmani saja fokusnya untuk saat ini. Ya, siapa sih yang tidak senang ya Bapak Ibu untuk mendengar berita soal berkat? Wah, banyak sekali, apalagi di gereja-gereja saat ini. Ya, apalagi sekarang sedang masa kita ingin meranjak lagi setelah 1 tahun ini mungkin mengalami sedikit guncangan, banyak sekali mengalami kerugian, apalagi untuk usaha-usaha. Tetapi yang hendak saya sampaikan adalah Bapak Ibu semua, dengan topik khotbah saya pada saat ini, fokusnya bukan berkat-berkat jasmani seperti kesehatan atau pekerjaan atau bisnis atau bahkan sekarang pendidikan yang berhasil. Ya, Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa memungkiri saat ini berkat-berkat seperti itu, meskipun semua itu adalah hal-hal yang sangat kita butuhkan semua di dunia ini saat ini. Dan tetapi dengan pembahasan yang ingin kita lakukan sekarang, firman Tuhan, kita ingin melihat lebih dalam lagi. Pembahasan firman kali ini tidak terfokus kepada hanya berkat-berkat duniawi, tetapi ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa berdasarkan firman, ya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan firman bahwa kita telah memiliki berkat-berkat yang jauh lebih baik daripada semua itu.
Saya garis bawahi, kita telah memiliki berkat-berkat yang jauh lebih baik daripada semua itu, yaitu segala berkat surgawi yang sangat luar biasa, yang membuat hidup bersukacita senantiasa. Oke, baik ya Bapak Ibu. Hari ini saya ingin membawa kita untuk membuka Efesus 1 ayat 3. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul kita. Ya, terima kasih. Ya, Rasul boleh tolong dimatikan saja dari line-nya. Enggak, itu yang di mixer. Iya. 1 dan 4. Iya itu ya. 1, 4. Yang keempat, bukan. Maaf sebentar ya. Cek. Iya. Cek 1. Cek. Ya, baiklah. Ini memang penting sekali untuk kita memahami sedikit alat-alat seperti ini ya, karena kita bergantung juga seperti kepada alat-alat seperti ini. Ya, baik. Saya lanjutkan Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kita akan membacanya secara bersama-sama saja. Efesus pasal yang pertama dan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Baik, Bapak Ibu. Pertama-tama kita diberitahu oleh firman yang baru saja kita sampaikan bahwa kita harus memuji-muji Allah. Katakan di kata pertama saja sudah bilang terpujilah. Siapa yang terpujilah? Allah. Berarti kita yang harus memuji-muji Allah, Bapa di surga, bukan memuji diri kita atau manusia atau apapun. Ya, fokusnya adalah Allah. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang kudus, terpanggil selalu rindu memuji-muji Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Memuji-muji Bapa di surga. Dan pasti ada sebabnya. Sebab pertama adalah kita harus sepakat hanya Allah yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada lagi yang lain. Hanya Allah yang layak dipuji dan disembah. Kemudian yang kedua, kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ketiga. Di sini dikatakan karena Allah Bapa di surga telah atau belum? Telah berarti sudah atau belum? Sudah. Telah berarti sudah dilakukan, sudah terjadi. Ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus yang dalam Kristus telah. Kita harus selalu melihat ayat kata per kata ini tidak boleh dilupakan soal waktu ya. Kata telah ini meskipun kecil ya, hanya satu kata, tapi itu sangat berdampak besar bagi pengetahuan kita sebagai orang kudus saat ini. Bagaimana kita memilah
mana itu yang zaman nubuatan, mana itu zaman rahasia. Begitu, Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa karena Allah Bapa di surga telah mengaruniakan kepada kita sesuatu yang luar biasa dan yang paling berharga. Ya, sesuatu yang jauh bahkan melebihi dari apapun yang kita lihat di dunia ini. Apa itu Bapak Ibu? Di ayat yang ketiga dikatakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Di ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa di dalam Kristus Ia telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita di dalam surga. Nah, Bapak Ibu, ya, berkat-berkat kita yang spesial, ya, berkat-berkat kita yang spesial ini biasanya Bapak Ibu kalau mau menyimpan sesuatu yang berharga itu di mana sih Bapak Ibu? Biasanya yang contoh misalnya menyimpan, wah saya punya gelang emas mungkin ya, gitu ya, atau kalung atau uang gitu seharga sekian, itu biasanya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, di mana? Berangkas. Oh masih ada di berangkas ya? Kalau di bawah bantal Ibu, iya baik. Beda ya, beda. Biasanya kalau kita menyimpan sesuatu yang berharga di mana? Kalau uang biasanya mungkin di bank ya. Kita mungkin depositokan atau kita simpan di bank, itu mungkin lebih aman gitu daripada mungkin dibanding contoh di celengan ya, di celengan atau di mana gitu, di tempat sesuatu yang mungkin sekarang sudah modern, pasti di bank lah biasanya kebanyakan. Tapi Bapak Ibu, untuk berkat rohani kita saat ini ya, berkat yang spesial ini sangat aman Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat aman? Sebab di sini dikatakan bahwa kita memilikinya di dalam surga, di dalam Kristus. Kedua, dikatakan tersimpan di dalam surga, sudah di dalam Kristus, di dalam surga pula. Di dalam surga, di dalam Kristus pula. Jadi kamu punya berkat. Oh, saya punya berkat. Di mana? Di bank pasti. Bukan. Di celengan? Bukan. Di dalam Kristus. Jadi kalau sudah di dalam Kristus, yang ketiga yang lebih menarik lagi, juga dikatakan ukuran berkat yang kita miliki ini adalah segalanya, bukan sebagian atau beberapa. Jadi fokusnya ada 3. Di dalam Kristus berkat kita, kemudian ada di dalam surga juga, dan kemudian yang ketiga segalanya kita miliki. Berkat yang diberikan oleh Tuhan segalanya kita miliki, dan tidak setengah-setengah, tidak sebagian, tidak hanya beberapa. Amin ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memperoleh? Ini hal-hal seperti ini harus kita tekankan juga ya, atau mendapatkan segala berkat rohani. Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini dan menonton live stream, apakah ini sesuatu hal ya yang kita peroleh dengan usaha atau perbuatan baik? Atau bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sangat diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan kita? Ada orang yang berkatakan, some people say, hidup saya sangat diberkati. Hidup saya sangat diberkati. Diberkati oleh siapa? Diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang saya usahakan dan doakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang saya usahakan dan doakan dengan sungguh-sungguh selalu berhasil. Usaha saya selalu maju, bisnis saya selalu maju, pendidikan saya lancar. Dan mereka mengatakan bahwa itu semua sebagai jawaban dari Tuhan atas usaha dan doa yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oh, bagus, mungkin make sense kelihatannya. Terdengarnya terlihat seperti, oh berarti Tuhan sangat bekerja di dalam dunia dia. Tapi
Jadi kalau usaha atau bisnis yang kita usahakan dan doakan belum berhasil, Bapak Ibu, kalau kita melihat tidak ada, kalau doa dan usaha yang kita lakukan itu tidak berhasil atau gagal, itu artinya hidup kita kurang diberkati. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Biasanya orang-orang melihat sesuatu hal yang seperti itu berarti kamu doa kurang keras, usaha kamu masih setengah-setengah, padahal udah jual sana jual sini untuk memajukan usaha atau bisnis atau apapun itulah yang berhubungan dengan jasmani. Apa segala keberhasilan yang kita usahakan, Bapak Ibu, dan doakan dengan sungguh-sungguh adalah patokannya menilai Tuhan memberkati kita saat ini. Apakah segala keberhasilan, apakah segala kesuksesan yang kita usahakan dan doakan dengan sungguh-sungguh, ya, adalah patokannya menilai Tuhan memberkati hidup kita saat ini. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17 ini ayat firman Tuhan yang sangat familiar sekali. Ya, pasti kita sudah sering dengar dan bisa jadi ini adalah ayat favorit dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita terima dari Allah melalui iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Jadi iman yang kita segala sesuatu kita terima melalui iman, ya. Dan iman ini timbul dari pendengaran firman Kristus. Mari kita buktikan, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memiliki karunia jaminan keselamatan masuk surga. Apakah dengan usaha yang selama ini orang sedang banyak di luar sana yang lakukan saat ini, dengan usaha atau perbuatan baik-baik kita yang sungguh-sungguh? Mari kita buka Titus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu. Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Ya, Titus pasal 3 ayat 5. Satu orang boleh membacakan untuk kita? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan. Telah. Kemudian lanjut, Pak. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena apa? Tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik, dengar baik Bapak Ibu semua yang dan juga yang menonton live streaming di luar sana. Mungkin kalau bisa terjangkau keluar, ya. Di situ dikatakan pada waktu itu, pada waktu kapan, Bapak Ibu? Pada waktu darah Kristus tercurah. Dia ini huruf besar D-nya, telah menyelamatkan kita. Apakah karena perbuatan baik kita? Tidak. Di situ dikatakan bahwa bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ada dua setidaknya yang kita lihat, ya, yang harus kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Pertama, firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan yang baru saja kita sampaikan, menyangkal habis. Menyangkal tentang apa sih, Bapak Ibu? Menyangkal pendapat-pendapat orang di luar sana, ya, tidak ada di sini. Amin, ya. Menyangkal orang di luar sana, banyak di luar sana yang mengatakan bahwa keselamatan masuk surga diperoleh harus dengan
Perbuatan baik Iman juga. Mereka dengan iman juga Bapak Ibu. ditambah Tetapi ada embelnya, itu masih koma, belum titik. Ditambah dengan perbuatan baik. perbuatan. Jadi tetap ada usaha. Mereka tetap berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Apakah sama dengan kita saat ini Bapak Ibu? Tidak. Orang percaya yang sudah mengerti firman kebenaran kasih karunia? Apakah ditambah dengan perbuatan? Tidak. Apakah ditambah dengan embel-embel usaha dari manusia itu sendiri? Tidak. Tidak. Dari mana kita tahu itu? Karena kita dapat baca kalimat firman ini yang dikatakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas di situ dikatakan bukan karena perbuatan baik. Alkitab sudah berbicara seperti itu, tapi kalian semua hanya sekali manusia so ide saat ini. Karena belum mengerti. Karena belum mengerti. Kita percaya mereka pasti bisa mengerti. Tapi untuk saat ini mungkin masih banyak yang belum mengerti. Dan itu tugas siapa? Tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah lebih dulu mengerti. Amin ya Bapak Ibu. Kedua, kita lihat kembali dari kalimat oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh kita sendiri. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titik. Oleh Roh Kudus sempurna. Roh Kudus tidak butuh bantuan siapapun, apalagi manusia. Jadi tidak ada diri kita di situ. Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, bukan yang dikerjakan oleh diri kita sendiri. Amin ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara semua yang hadir di sini. Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita? Saya ingin tanya Bapak Ibu semua, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita? Kapan Roh Kudus itu bisa ada di dalam hidup Bapak Ibu semua, saudara semua yang ada di sini? Ketika percaya. Ketika kita percaya. Oke, mari kita buka Efesus pasal yang pertama dan ke-13. Ini kayaknya favoritnya Pak Dales ini ya. Dari saya disampaikan. Jadi ayat favorit akhirnya apa ya? Jadi kalau dulu tuh masih agak sedikit bersih tegang melihat ayat-ayat seperti ini, tapi sekarang puji Tuhan ini jadi salah satu ayat andalan, betul ya? Kita buka Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini dia. Apa yang bisa kita lihat di ayat firman Tuhan yang baru saja kita sampaikan, yang baru saja kita baca Bapak Ibu? Sedikitnya keselamatan. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Yang kita ketahui ayat firman pertama adalah karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah. Akhirnya kita melihat status kita dulu. Posisi kita saat ini sudah berada di dalam atau di luar Kristus? Di dalam. Di dalam. Posisi kita dulu yang kita lihat. Itu step yang mutlak. Apapun itu, apalagi untuk kita sekarang untuk mendapatkan keselamatan. Yang dilihat bukan usaha. Tetapi imanmu, kepercayaanmu terhadap karya penyaliban Yesus di atas kayu salib. Tidak dilihat dengan usaha dulu. Itulah kenapa kita diselamatkan hanya karena melalui iman. Tidak ditambah dengan perbuatan apapun. Ya, pertama karena
posisi kita karena kasih karunia Allah, posisi kita saat ini orang-orang percaya sudah dan telah berada di dalam Kristus. Ya, ingat kata kunci untuk memahami siapa diri kita dan apa yang sedang terjadi pada kita ketika kita percaya adalah bahwa kita sudah berada di dalam Kristus. Itu yang harus kita pahami sebagai orang-orang kudus, apalagi untuk orang-orang yang baru saja percaya, bahkan untuk kita juga. Kemudian hal yang kedua adalah ketika kita percaya, ada jaminan berkat-berkat kita yang tidak mungkin bisa berubah sampai selama-lamanya. Itu apa? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berkat atau bukan itu? Berkat. Itu berkat yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi hidup kita saat ini, hidup orang-orang percaya saat ini, Bapak Ibu, berhasil berbuah. Ya, kalau dulu di depan sini ada visi misi gereja kita, gereja Injil Kasih Karunia, bertumbuh, berbuah, dan dewasa dalam Kristus. Tidak cukup hanya bertumbuh, bahkan tidak cukup hanya berbuah. Buah yang seperti apa? Buah yang kita makan itu yang sudah matang atau belum? Matang pasti. Itu lebih enak. Kemudian dewasa di dalam Kristus. Jadi hidup kita itu berhasil berbuah bukan karena seberapa besar usaha yang kita perbuat, bukan seberapa besar usaha, bukan seberapa besar perbuatan, bukan seberapa besar kekuatan yang kita miliki untuk menyelesaikan apapun yang di dunia ini yang kita perbuat, tetapi adalah seberapa jelas kita mempercayai firman Kristus. Percaya Yesus. Semua pun bisa percaya. Sering kita sampaikan di atas firman di depan mimbar ini bahwa tidak cukup hanya percaya Yesus. Harus lebih spesifik lagi. Percaya kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib. Percaya Yesus yang mana bahkan? Yesus yang dulu masih ada di bumi atau yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu harus kita bedakan, Bapak Ibu. Dan tidak heran Bapak Ibu, begitu banyak orang yang akhirnya bangga sekali dengan prestasi-prestasi mereka yang mereka raih, sehingga mereka tidak lagi mau mempercayai sepenuhnya bahwa kasih karunia Tuhan saja yang menyelamatkan dan memberkati manusia dengan sempurna. Itu jadi menghalangi. Banyak orang sekarang berpikiran seperti itu. Seperti orang-orang Israel bahkan, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat, banyak sekarang orang-orang Kristen saat ini ingin menjadi orang Israel. Banyak sekali. Makanya itu menjadi hal yang kita hanya ini aja ya, mau dibilang apa gitu. Ya karena memang mereka belum mengerti. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Banyak sekali orang-orang Kristen saat ini yang mungkin saja kita bisa bilang salah pengharapan mungkin. Ya, salah pengharapan. Seperti itu. Jadi seperti orang Israel yang tidak mau percaya firman Tuhan Yesus, ya, tidak mau mempercayai firman Tuhan Yesus, sehingga mereka sendiri sekarang terlihat
selalu saja sungguh-sungguh nampaknya untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Selalu sungguh-sungguh tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan firman Tuhan katakan semua itu akan berakhir dengan sia-sia. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan tidak memperhitungkan itu menjadi sia-sia. Apa yang kamu sungguh-sungguh lakukan kepada Tuhan, ternyata semua sia-sia. Kalau kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi sia-sia, apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu? Kecewaan. Belum justru kerugian, kekecewaan. Tidak hanya kerugian, bahkan kecewa. Itulah yang menjadi banyak orang Kristen saat ini salah pengharapan. Karena memang start awalnya sudah salah. Start keselamatannya, cara memperoleh keselamatannya, statusnya sebagai orang-orang yang ingin menjadi orang kudus, itu sudah salah. Salah menilai kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Salah melihat. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jadi Allah benar-benar memberkati hidup kita saat ini. Amin ya. Adalah karena kita meresponi firman Tuhan, firman-Nya dengan iman yang benar tentunya. Karena Allah tidak mungkin bekerja tanpa firman yang telah disampaikan kepada kita. Dan semua orang untuk dipercayai sebagai dasar. Saya ulang sekali lagi, Allah benar-benar memberkati hidup kita saat ini karena kita meresponi firman-Nya dengan iman yang benar. Karena Allah tidak mungkin bekerja tanpa firman yang telah disampaikan ya kepada kita dan semua orang untuk dipercayai sebagai dasar. Tidak mungkin bekerja tanpa firman. Allah tidak mungkin bekerja tanpa firman. Dengar baik, Allah tidak mungkin bekerja tanpa firman. Dan Allah memberkati kita saat ini karena kita meresponi firman-Nya dengan iman yang benar. Jadi ada iman yang salah? Ada. Banyak. Tidak usah kita sebutkan satu persatu. Tidak akan cukup waktunya. Banyak. Di luar sana. Di luar sana. Di sini nggak ada. Amin ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk itu mari kita bandingkan sekali. Mungkin kita harus membandingkan lagi dengan kehidupan umat Israel ya Bapak Ibu ya. Untuk kita melihat secara langsung kehidupan umat Israel sebelum Yesus mati disalibkan. Oke, kita buka Galatia pasalnya yang ketiga ya. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan mungkin ke ayat 14. Ayat 10 sampai dengan 14. Boleh satu orang membacakan untuk kita? Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Stop dulu. Kalau kita melihat di sini banyak sekali orang-orang saat ini yang menggunakan firman Tuhan ini. Ayat ini ya. Kita lihat untuk apa? Mari selanjutnya. Ayat 11. Dan bahwa tiada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Kemudian selanjutnya. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini semua di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat. Pasalnya yang ke-10 dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dari dalam kitab hukum Taurat. Di situ dikatakan, yang menarik adalah terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala apa maksudnya segala, Bapak Ibu? semuanya semua isi hukum Taurat. Yang berhubungan dengan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Kemudian yang ayat yang ke-11 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas Bapak Ibu, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke, kalau selanjutnya seperti itu, mari kita lihat beberapa hal penting yang dinyatakan oleh firman Tuhan ya saat ini ya. Dan kita harus melakukan bahwa siapa sebenarnya yang hidup di bawah tuntutan hukum Taurat saat ini. Ya, itu harus jelas dulu. Harus jelas dulu. Apakah kita yang hidup saat ini, ataukah semua orang yang ada di dunia saat ini, ataukah siapa? Semua manusia kah? Kita buka dulu di Perjanjian Lama, kita buka kitab Keluaran 19 ayat yang pertama. Keluaran 19 ayat yang pertama akan saya bacakan di sini. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga. Siapa di sini dikatakan? Orang Israel. Kemudian pasalnya yang ke-20. Di situ dikatakan ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini kepada siapa Bapak Ibu? Israel. Kepada bangsa Israel. Hukum Taurat. Kemudian Allah menyatakan hukum Tauratnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tadi di ayat 19 pasal yang pertama dikatakan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian keluar di 20 ayat pertama dikatakan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Hukum Tauratnya disampaikan kepada orang Israel. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, Israel hidup waktu itu di bawah sebuah sistem. Sistem apa itu? Sistem hukum Taurat. Yang tentunya itu jelas mengikat. Sistem tatanan hukum Taurat yang mengikat. Tetapi apakah ada orang yang jadi benar? Ya, karena sistem perbuatan-perbuatan berdasarkan hukum Taurat tersebut, Bapak Ibu, saya tanyakan kepada semua yang ada di sini mungkin yang menyaksikan di live streaming saat ini. Apakah ada orang yang jadi benar karena sistem perbuatan-perbuatan berdasarkan hukum Taurat? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas dikatakan di Galatia ayat pasalnya yang ke-10 ya, bahwa standar ada standar hukum Taurat yang harus kita lihat. Di ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi standar hukum Taurat itu bukan iman. Jelas, standar hukum Taurat bukan iman, tetapi perbuatan. Nah, karena perbuatan adalah patokan dari hukum Taurat itu sendiri, makanya di mata Tuhan tidak ada yang benar. Seorang pun manusia. Case close untuk hukum Taurat. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, kita harus melihat standarnya supaya bisa jadi benar dan dibenarkan oleh Allah, manusia itu apa?
Apa standarnya? Ternyata ada standarnya. Kalau hukum Taurat bukan standar saat ini untuk mendapatkan keselamatan, ya, untuk kita di mata Tuhan terlihat benar, menjadi benar, ya, itu apa? Kalau bahkan hukum Taurat pun bukan. Karena memang bukan hukum Taurat saat ini. Tapi banyak di luar sana, ya, yang mengambil standar hukum Taurat sebagai keselamatan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan usaha mereka. Itulah yang sekarang saat ini banyak menjamur. Pertama, di ayat ini dikatakan sudah jelas, ya, sudah jelas dikatakan bahwa Kristus Yesus mau mati di kayu salib. Ya, di pasalnya, di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita. Kristus Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari apa? Dari kutuk. Dari dosa. Yang upah dosa ialah maut. Jadi Allah mau menebus hidup kita dari segala dosa kita. Dari segala dosa kita. Segala dosa dan bukan sebagian dosa. Sebagian dosa bukanlah standar penebusan. Dengar baik. Sebagian dosa bukanlah standar penebusan oleh darah Kristus di kayu salib. Jadi kalau kamu bilang Tuhan Yesus sudah menebus dosamu, berarti kamu sudah harus percaya bahwa Tuhan Yesus menebus segala dosamu. Kalau kamu masih menganggap bahwa dirimu masih sebagian dosa dan masih minta ampun akan hal itu, berarti tidak sesuai dengan standar penebusan yang Tuhan inginkan, yang firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Itu standar khusus dan standar jelas yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan sampaikan. Standar penebusan kita adalah segala dosa. Itulah sempurna, kesempurnaan. Tuhan Yesus tidak melakukan segala sesuatu sebagian-sebagian. Sempurna, jelas. Bahkan untuk penebusan kita, bahkan untuk status kita. Kemudian, Bapak Ibu, itu semua lunas dibayar. Lunas dibayar. Berapa kali? Sekali. Pembayarannya berapa kali? Kali. Satu kali. Untuk berapa lama? Jangka waktunya berapa lama? Namanya. Ada jangka waktu khusus kah? 100 tahun atau generasi ketiga sampai generasi keempat, atau sampai generasi keempat stop lagi gitu. Penebusan itu, keselamatan itu tidak sampai selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Kristus mengampuni segala dosa kita, maka cukup dengan iman atau kepercayaan kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib. Kepadanya satu-satunya standar hidup yang benar saat ini. Itulah satu-satunya standar hidup yang benar saat ini. Setelah Kristus mengampuni segala dosa kita, maka cukup hanya melalui iman. Itu standar yang saat ini, standar hidup sebagai orang-orang percaya yang benar pada saat ini. Standar hidup hanya melalui iman. Inilah yang sebenarnya yang berkenan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya, Ibu ya. Standar hidup hanya melalui iman. Inilah yang berkenan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa hidup berbuah sebagai bentuk perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang kita melihat, setelah kita mengetahui bahwa standar hidup kita ya hanya melalui iman, dan setelah akhirnya kita memiliki itu semua, kita bisa hidup berbuah sebagai bentuk perbuatan baik. Nah, kita lihat, jadi bentuk perbuatan baik macam apa yang Allah kehendaki saat ini? Ternyata ada. Kita buka Galatia pasal yang ke-20 ayat yang 2.
pasal yang kedua ayat yang 20. Ini ada familiar juga. Saya akan bacakan dari depan sini. Cuma boleh mengikutinya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa yang hidup? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi siapa yang hidup di dalam diri kita saat ini? Kristus. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Wow. Itu damage-nya luar biasa. Sekarang ayat firman Tuhan ini menjelaskan bentuk pengenalan diri yang baru. Berarti siapa kita sesungguhnya? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 bisa kita lihat, namun aku hidup, aku, tetapi bukan lagi aku. Berapa kali aku di situ? 2. Berarti ada 2 macam aku di situ. Oh iya. Iya nggak? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Kita lihat. Namun aku hidup, kemudian selanjutnya, tetapi bukan lagi aku sendiri. Berarti ada berapa macam aku di situ? 2. Ada 2 macam aku di situ, Bapak Ibu. Aku yang lama Dengan aku yang baru. atau yang dulu, dan aku yang baru. Sudah selamat. Aku bukan aku yang lama, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup. Berarti aku bukan aku yang lama lagi, tapi aku yang baru. Yang hidup. Jadi aku yang baru ini adalah di mana Kristus Yang hidup di yang hidup di dalam Aku. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Sehingga apabila aku yang baru ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita semua yakin di sini sudah baru ya. Aku yang baru atau aku yang lama? Aku yang baru. Aku yang dulu, karena yang sekarang, gitu ya. Aku yang dulu dan aku yang baru. Kita sekarang adalah aku yang baru yang dimana Kristus sudah hidup di dalam kita saat ini. Sehingga apabila kita semua orang percaya yang baru ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Kristus akan bekerja menghasilkan buah kasih yang sempurna. Melalui siapa? Sehingga apabila aku yang baru ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Kristus akan bekerja menghasilkan buah kasih yang sempurna melalui aku. Iman itu sendiri. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita sudah paham ya. Itu pentingnya kita untuk belajar terus. Karena banyak sekali yang mungkin saja tidak bisa kita lihat secara langsung. Tidak bisa mungkin kita bisa pahami hanya mungkin sekali atau 2 kali baca. Dan banyak sekali kita harus mengaitkannya dengan firman Tuhan yang lainnya. Karena ini semua saling berkaitan, Bapak Ibu. Nah itulah tadi yang mungkin didoakan oleh Pak Charles, bahwa kita semua juga harus membaca firman Tuhan. Itu sangat penting untuk kita saat ini. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita mengisi kekosongan pengetahuan kita
Tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga menambah pengetahuan kita di dalam firman Tuhan tentang bagaimana kasih karunia Allah bekerja kepada diri kita saat ini. Fungsinya apa? Kita semakin terberkati. Itu menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada saat ini, dan mungkin semua orang percaya pada saat ini, untuk menjalani kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Nah, akhirnya kesimpulan kita pada hari ini konkretnya adalah kita akan membaca 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Nah, ini dia. Favorit juga, ya. 1, 2, 3, 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Untuk kita yang baru, inilah yang seharusnya menjadi misi kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Diselamatkan dulu. Kita sudah pernah bahas itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi jangan dibalik. Percuma kamu belajar kalau kamu belum selamat. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Kamu harus selamat dulu. Kamu harus percaya dulu. Ketika kamu diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, setelah itu hal yang kedua adalah kita harus berusaha untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena tidak stop sampai hanya selamat. Bagaimana cara kita untuk mengisi atau kalau kita ingin bertempur, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya senjata, bahkan juga tameng. Kalau lupa salah satu itu, kacau. Kita berperang tidak pakai senjata, hanya tameng saja. Apa yang mau kita lakukan? Kita berperang tanpa ada pertahanan, sama saja. Itu yang penting untuk kita saat ini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada dua bentuk perbuatan baik yang paling mendasar dan utama dijelaskan oleh ayat firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, memberitakan kehendak Allah. Memberitakan kehendak Allah, bukan kehendak kita, atau bahkan kehendak gereja ini, gereja saat ini, atau organisasi gereja. Bukan. Yang diberitakan adalah kehendak Allah. Harus jelas. Yaitu menyaksikan Injil kasih karunia Tuhan agar semua orang diselamatkan. Jadi yang kita harus lakukan, ya, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kehendak Allah saat ini, ya, yang baru saja kita bahas itu kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama menyaksikan Injil kasih karunia Tuhan agar semua orang diselamatkan. Inilah bukti kita mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Apabila kita memberitakan perbuatan Kristus yang belum selesai. Sudah selesai. Yang sudah dan telah selesai, sudah selesai, dan yang sempurna di kayu salib. Kenapa harus memberitakan salib, Bapak? Karena salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya itu tidak akan menyelamatkan kamu kalau kamu tidak percaya. Menyelamatkan orang
Karena salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi adalah sesuatu yang istimewa bagi kita, ya, ketika kita memberitakan kekuatan Allah, memberitakan salib kepada manusia, bukan kekuatan diri kita. Itu yang penting kita pahami. Kemudian perbuatan baik yang kedua, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan yang menonton pada live streaming, adalah kemauan kita untuk selalu rindu memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Sifat manusia kurang puas, ibaratnya tidak cepat puas. Jangan cepat puas, apalagi untuk urusan firman Tuhan. Lebih dan lebih. Dalam arti bukan puas kayak istilahnya keselamatan. Oh, saya tidak puas dengan iman, jadi saya harus pakai perbuatan. Itu salah. Bukan itu maksudnya. Ya, Bapak Ibu. Jangan, tadi Pak saya bilang kalau kita jangan cepat puas. Saya tidak puas dengan hanya iman saya, gitu. Saya harus berbuat baru saya bisa puas. Oh, jangan, itu salah. Kutuk kamu nanti. Itu kan konsep kasih karunia. Amin ya Bapak Ibu ya. Tidak cepat puas dalam memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu penting. Itu selalu ada rasa haus, Bapak Ibu. Karena semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang tidak kita mengerti. Itu konsep belajar sebenarnya. Semakin banyak kamu tahu, ternyata semakin banyak kamu tidak mengerti, kan? Jelas. Dan itu penting bagi kita sekarang sebagai orang-orang percaya. Itu perbuatan baik yang kedua, ya, supaya kita bisa saling melengkapi sesama orang kudus. Melengkapi sesama orang kudusnya Tuhan dalam pelayanan dan persekutuan bersama. Nah, itu semualah cara-cara Tuhan. Demikianlah cara-cara Tuhan memberkati kita semuanya secara luar biasa. Yaitu dengan cara meresponi panggilannya dengan beriman atau percaya kepada kasih karunia Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Bersyukur kita semua sudah diselamatkan di zaman kasih karunia ini. Tentunya bukan hanya itu saja, jangan cepat puas. Bukan keselamatannya maksudnya. Kalau keselamatannya sudah selesai, sudah titik hanya dengan iman. Tapi banyak yang harus kita responi setelah kita menerima keselamatan ini. Lewat apa? Pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kejar juga. Pengetahuan akan kebenaran. Semakin banyak kita terisi, semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan oleh Tuhan, kepada Tuhan. Amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Begitu panjang kami menyelidiki firman Tuhan, kehendak Allah kepada kami, kepada manusia, orang-orang kudus saat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang terus Engkau berikan kepada kami, kepada anak-anak-Mu terutama. Kasih karunia yang luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa menggantikan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami, karena kami sudah hidup di dalam Kristus. Dan Kristus juga setelah hidup di dalam kami. Kami percaya bahwa kami semua manusia-manusia baru ini, aku yang baru ini akan terus ingin diperlengkapi oleh firman Tuhan, firman kebenaran kasih karunia Tuhan, karena kami ingin menjadi bagian, karena kami ini adalah anggota-anggota, kami ini adalah anggota tubuh Kristus yang tentunya ingin memberitakan kehendak Allah, karena itu adalah tugas kami sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Kami percaya bahwa makin banyak Tuhan yang akan melimpahkan berkat kepada kami, dan kami percaya kami ingin terus setia melayani Tuhan. Tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk banyak orang di luar sana.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih.